Bismillahirrahmanirrahim. Pasti aku abis nih dirujak nih. Lumayanlah, selain membegal Al-Quran juga tidak hafal nama-nama malaikat. Kalau saya sama sekali nggak tahu kecuali Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ngapain? Nyatet kebaikan saya dan kejahatan saya, dosa dan pahala. Iya nggak? Kan berdua tuh dia. Iya. Itu bukan Rokib Atid yang nyatet ya. Saya minta Mungkar maaf, Nakir bukan yang wawancara di kubur ya? Ini saya dengar dikoreksi nih sama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa di dalam afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti video yang telah kita tampilkan tadi, sudah sangat jelas sekali ya betapa minimnya ilmu agama dari Ade Armando ini. Untuk mengetahui tugas malaikat Mungkar dan Nakir saja dia tidak tahu. Dia beranggapan bahwa tugas malaikat Mungkar dan Nakir itu adalah mencatat amal baik dan amal buruk. Padahal sebetulnya itu adalah tugas dari Raqib dan Atid. Kalau tugas dari malaikat Raqib dan Atid, ya memang betul itu adalah untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Sementara tugas malaikat Mungkar dan Nakir itu adalah menanyai mayat di dalam kubur. Masa sekaliber dosen Ade Armando nggak tahu tentang hal itu? Betapa awam dan dangkalnya ilmu agama yang dimiliki oleh Ade Armando ini. Biasanya tugas malaikat yang seperti ini anak TK saja tahu, dan bahkan ya anak SD dan TK saja mengetahui nama malaikat dan tugas para malaikat itu. Mungkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu dangkalnya ilmu agama yang dimiliki oleh Ade Armando ini. Namun ya dengan logika cacatnya, Ade Armando mengatakan bahwa Al-Qur'an itu boleh jadi telah diedit ataupun dikoreksi, dan bahkan mungkin ada ayat-ayat dibuang di zaman Utsman bin Affan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak dulu videonya sebagai berikut. Pengumpulan final ayat-ayat itu baru tercapai di masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang sudah berjarak puluhan tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Ketika itu sudah banyak ditemukan banyak versi mushaf Al-Quran di tangan banyak orang di berbagai tempat berbeda. Mungkin sih sebagian besar isi mushaf-mushaf itu sama, tapi banyak juga yang berbeda. Jadi, salah satu otoritas Utsman bin Affan dengan timnya adalah menentukan mana isi mushaf yang bisa diterima, mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dibuang. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, tim Utsman tidak bisa menanyakan kebenaran versi Al-Quran itu kepada Nabi. Mereka hanya bisa mengandalkan penilaian para anggota tim. Melalui proses itulah diperoleh sebuah kitab Al-Quran yang dianggap paling memenuhi standar. Bagaimanapun, umat Islam artinya harus tahu bahwa hanya dalam beberapa atau puluhan tahun sesudah Nabi wafat, sudah terdapat sejumlah atau banyak versi Al-Quran. Artinya tidak terdapat hanya satu versi Al-Quran. Perlu kita ingat bahwasanya sebetulnya penulisan Al-Quran itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, cuman belum terkumpulkan dan belum tertata rapi. Hanya ditulis di di kulit kambing, kemudian ada yang ditulis di tulang, kemudian ada yang ditulis di pelepah kurma. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq baru dikumpulkan penulisannya itu. Inisiatif dari dari Umar bin Khattab, karena memang di waktu itu telah banyaknya wafat penghafal Al-Quran. Ada sekitar 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia disebabkan karena berperang melawan Musailamah Al-Kadzab, yakni di perang Yamamah untuk memberantas yang namanya nabi palsu, yakni Musailamah Al-Kadzab, sehingga meninggal waktu itu 70 orang sahabat. Dikhawatirkan Al-Quran ini akan hilang, maka untuk menjaga Al-Quran itu Umar bin Khattab inisiatif untuk
memohon kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk ditulis Al-Quran. Sehingga waktu itu ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran. Dan ingat bahwasanya Zaid bin Sabit adalah juru tulisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Dan ingat bahwasanya Zaid bin Sabit juga adalah merupakan juru bicara dan juru tulis Rasulullah SAW. Kemudian ketika Utsman bin Affan menulis kembali Al-Quran, itu juga juru tulisnya adalah Zaid bin Sabit. Artinya tidak sulit melacak kebenaran Al-Quran itu persis seperti zaman Rasulullah SAW. Karena orang yang menulis Al-Quran itu adalah orang yang sama, yakni Zaid bin Sabit. Ketika Rasulullah masih hidup, yang menulis adalah Zaid bin Sabit. Ketika terjadi pengumpulan dan penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, penulisnya juga adalah Zaid bin Sabit. Dan ketika di zaman Utsman bin Affan, penulisnya juga adalah Zaid bin Sabit. Dan ingat, ini tidaklah sulit bagi Zaid bin Sabit untuk menulis kembali, ya, karena Zaid bin Sabit adalah orang penghafal Al-Quran, dan tim dari Zaid bin Sabit, yakni Sa'id bin Al-As juga penghafal Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Zubair juga adalah penghafal Al-Quran, dan mereka ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk untuk menulis kembali Al-Quran persis seperti di zaman Rasulullah SAW. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib juga hafal Al-Quran, dan bahkan Khalifah Utsman bin Affan ketika itu juga hafal Al-Quran. Jadi tidak sulitlah ketika itu untuk menulis kembali Al-Quran persis seperti zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak benar kata Ade Armando bahwasanya sulitnya melacak kebenaran penulisan Al-Quran seperti persis di zaman Rasulullah. Tidak sulit, karena yang menulis adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah juru tulisnya Rasulullah, ya, orang yang sama yang ditunjuk untuk menulis kembali Al-Quran. Dan orang yang ditunjuk di zaman Utsman bin Affan itu adalah mereka semuanya adalah ahli-ahli Al-Quran. Jadi tidaklah sulit. Artinya dalam kata lain bahwa Al-Quran di zaman Rasulullah itu sama dengan Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan, karena yang menulis adalah orang yang sama. Kemudian perlu kita garis bawahi, Utsman bin Affan juga adalah hafal Al-Quran. Jadi Utsman bin Affan tahu persis, ya, seperti apa Al-Quran diturunkan di zaman Rasulullah, seperti apa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ini Utsman bin Affan paham betul, karena memang Utsman bin Affan sendiri adalah hafal Al-Quran. Ali bin Abi Thalib juga hafal Al-Quran. Jadi artinya terpelihara sebetulnya terpelihara sebetulnya penulisan Al-Quran. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu berbeda latar belakangnya ketika penulisan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena memang banyaknya wafat para penghafal Al-Quran. Kemudian apa yang melatar belakangi ditulisnya kembali di zaman Utsman bin Affan? Ini dilatar belakangi karena memang terdapat beberapa versi bacaan, bukan beberapa versi Al-Quran, tapi beberapa versi qiraat yang beredar di tengah masyarakat. Sebagai contoh, ketika masyarakat negeri Syam melafazkan Al-Quran itu versinya Ubay bin Ka'ab. Kemudian negeri Kufah, masyarakat negeri Kufah melafazkan Al-Quran itu versi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beberapa negeri yang lain melafazkan Al-Quran itu dengan versi Abu Musa al-Asy'ari. Untuk menyeragamkan dan tidak terjadinya perpecahan di tengah umat, jadi Utsman bin Affan menulis kembali untuk menyatukan versi yang berbeda ini. Ini versi qiraat, ya, bukan versi tulisan, ya. Kemudian itulah yang kita kenal dengan hari ini adalah Rasmul Utsmani atau Mushaf Utsman. Ini sebetulnya adalah bentuk penyeragaman, bukan berarti Al-Quran itu ada yang diedit, ada yang dibuang, kemudian ada yang dikoreksi. Tidak. Kalau seperti itu, seperti pemahaman Ade Armando ini, sama saja kita menuding bahwa Utsman bin Affan, kemudian Malik bin Marwan ini tidak amanah dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Sama saja kita beranggapan mereka ini berkhianat terhadap amanah yang telah ditunaikan kepada mereka. Padahal mereka ini adalah tokoh besar dan tokoh yang dihormati di dalam agama Islam. Kalau kita beranggapan di masa Utsman ada yang dikoreksi Al-Qurannya, ada yang dibuang Al-Qurannya, sama saja kita menuding mereka ini tidak amanah, ya. Hal ini tentunya tidaklah mungkin. Inilah sebagai bantahan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Ade Armando tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.